Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabbana salatul qaimatu sirri Muhammadan wa sallallahu alaihi wa sallam wa syarra hujjatan lana wa sallam maqaman mamudan lana wa anta innaka la tughliqul mi'ad. Alhamdulillahilladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة Innas salata tanha anil fahsai wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus salata faman tarakaha faqad kafar. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dzalik. Pertama dan yang utama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga sampai dengan detik ini masih memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sehingga bisa melaksanakan
semua apa yang diperintahkan olehnya dan menjauhi larangan-larangannya. Selawat serta salam semoga dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta pengikut-pengikutnya yang senantiasa konsekuen dan istiqamah dalam mengikuti tuntunannya. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan judul kenapa tidak boleh meninggalkan sholat. Ini pernah kami sampaikan kurang lebih 5 tahun yang lalu, insyaallah pada tahun 2018 kalau tidak salah. Kenapa ini sangat penting kami sampaikan? Berita yang kami baca tahun 2018 dengan berita hari ini sungguh berbeda. Ketika tahun 2018 jumlah umat Islam 87,2%. Waktu itu disurvei oleh kompas.com dan detik.com bahwa umat Islam yang melaksanakan sholat hanya 30%. Kemudian tahun ini, tahun 2023 atau 2022 yang lalu masih sama dengan tahun ini, berdasarkan hasil survei menunjukkan bahwa umat Islam menurun, yaitu 86,96%. Artinya sebagian umat Islam sudah banyak yang beralih keyakinan. Itu disebabkan karena umat Islam banyak meninggalkan sholat. Padahal sholat adalah merupakan miniatur kehidupan orang-orang yang beriman. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mencoba menyampaikan lagi biar kita semua mengingatnya. Kenapa tidak boleh meninggalkan sholat? Rasulullah SAW mengatakan ada 5 kenapa tidak boleh meninggalkan sholat bagi kita. Berdasarkan ayat surat Al-Ankabut ayat yang ke-45, Allah berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Dan bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, yaitu Al-Quran, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Dan mengingat Allah, salat itu adalah lebih utama daripada ibadah-ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kenapa kita tidak boleh meninggalkan sholat? Berdasarkan ayat tadi mengandung nilai pencegahan terhadap fahsya dan mungkar. Dari perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma agama, perbuatan-perbuatan asusila, dan perbuatan-perbuatan buruk yang lain, insya Allah dengan mendirikan sholat dengan sendirinya akan tercegah. Kata Rasulullah SAW yang pertama, kenapa kita tidak boleh meninggalkan sholat? Karena sholat adalah merupakan tiang agama. As-sholatu imadduddin. Dalam suatu bangunan, apabila tiangnya tidak kokoh, tiangnya oleng, tiangnya tidak baik, maka sudah bisa dipastikan bangunan itu akan rubuh, bahkan akan roboh dan hancur semuanya.
Saudara-saudara kaum muslimin, maka bisa dipastikan orang-orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia telah menghancurkan sendi-sendi agamanya itu sendiri. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa tidak boleh meninggalkan sholat? Karena sholat adalah merupakan rukun Islam yang kedua yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW setelah kita mengucapkan syahadat. Kata Rasulullah SAW, "Bunyal Islam ala khamsin, syahadatan an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamus shalah, wa ita'iz zakah, wa saum Ramadan, wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Bangunan Islam itu dibangun atas 5 pondasi. Apabila bangunan ini salah satunya tidak ada atau tidak lengkap, maka bisa dipastikan bangunan itu akan rusak. Pertama adalah syahadatan alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Yang kedua, wa iqamus shalah, mendirikan salat, wa itaiz zakah, dan yang ketiga adalah mengeluarkan zakat. Yang keempat, wa saum Ramadan, berpuasa di bulan suci Ramadan seperti apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, melaksanakan haji ke Baitullah apabila kita telah mampu untuk melaksanakannya. Salah satu dari rukun Islam ini kita tidak melaksanakannya, maka bisa dipastikan Islam kita bisa diragukan. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kenapa tidak boleh meninggalkan salat? Kata Rasulullah SAW, karena salat adalah merupakan amal yang pertama sekali dihisab di yaumil kiamah nanti. Apabila salatnya baik, maka baik seluruh amalnya. Apabila salatnya buruk, maka buruklah seluruh amal perbuatannya di dunia ini. Awwalu yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in saluhat saluha lahu sa'iru amali, fa in fasadat fasada sa'iru amali. Amal yang pertama sekali dihisab di yaumil qiyamah nanti adalah salat. Maka barang siapa yang salatnya baik, salatnya bagus, salatnya benar, maka bisa dipastikan amalan-amalan yang lain ikut benar. Dan apabila sholatnya itu rusak, maka bisa dipastikan amalan-amalan yang lainnya rusak semuanya dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini orang yang berpuasa, apabila dia tidak melaksanakan sholat, maka bisa dipastikan puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Zakatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia meninggalkan sholat. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kenapa tidak boleh meninggalkan sholat? Kata Rasulullah SAW, karena sholat adalah merupakan jati diri kita, identitas kita di hadapan manusia-manusia yang lain di dunia ini, dan di hadapan Allah nanti adalah identitas kita untuk melewati siratal mustaqim, agar kita menjadi pendaftar yang diterima di pintu itu. Di dunia ini kata Rasulullah SAW, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Tali perjanjian di antara kita dengan orang-orang kafir adalah salat. Batas kita dengan orang-orang di luar Islam adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkan salat, maka nyata-nyata dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah merupakan KTP kita di hadapan manusia-manusia yang lain. Di yaumil kiamah nanti Allah tidak memperkenankan untuk masuk ke dalam pintu pendaftaran, yaitu melewati siratal mustaqim, apabila kita tidak membawa salat kita sebagai KTP kita. Demikian juga di Telaga Kausar, kita akan diusir oleh Rasulullah SAW.
bagi orang-orang yang melaksanakan salat dipanggil oleh Rasulullah SAW, ummati ta'al, ummati ta'al, mari umatku ke sini, mari umatku ke sini, kata Rasulullah SAW apabila kita tidak meninggalkan salat. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, kenapa tidak boleh meninggalkan salat? Karena salat adalah merupakan tali penghubung silaturahim di antara sesama muslim. Apabila kita meninggalkan salat, maka silaturahim tidak akan pernah bisa terjalin, yaitu lewat salat berjamaah. Rasulullah SAW pernah keluar di suatu saat memimpin salat berjamaah. Tidak ada bedanya seperti kita sekarang ini. Ketika imam menyampaikan sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamami shalah atau min iqamatis shalah, maka biasa saja. Tidak ada respon dari para sahabat Rasulullah SAW. Maka pada hari ini pun terjadi kepada kita, saudara-saudara kaum muslimin. Sehingga Rasulullah SAW merah padam mukanya melihat para sahabatnya tidak mengikuti perintahnya. Kemudian beliau menegaskan, aqimu sufufakum, aqimu sufufakum, aqimu sufufakum. Beliau mengulanginya 3 kali dan bersumpah, wallah, 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 aula tuqimunallahu baina qulubikum. Atau dalam hadis lain dikatakan, aula yukhalifannallahu baina wujuhikum. Kata Rasulullah SAW, luruskan dan rapatkan saf-saf kalian. Apabila tidak meluruskan dan merapatkan saf-saf kalian, demi Allah, kata Rasulullah SAW, saat itu dikisahkan keringat para sahabat bercucuran saking takutnya karena Rasul sudah bersumpah demi Allah. Maka dikisahkan, yuljiku mangkibahu bimangkibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi wa ka'bahu bika'bihi. Ketika itu saking takutnya para sahabat Rasulullah SAW melurutkan dan merapatkan saf mereka dengan sahabatnya sebelah, yaitu mata kaki dengan mata kaki sahabat sebelah rapat seperti saf-safnya para malaikat, dan bahu dengan bahu sahabatnya sebelah rapat. Bahkan dikabarkan dengkul dengan dengkul sahabatnya sebelah rapat semuanya, tidak ada celah. Karena sebelumnya Rasulullah SAW mengingatkan, jangan biarkan celah-celah saf itu untuk masuknya setan. Karena setan masuk di celah-celah saf yang renggang seperti masuknya anak kambing hitam, kata Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, persyaratan yang kelima inilah yang diabaikan oleh umat Islam pada hari ini, saudara-saudara. Pada hari ini diabaikan oleh kita semua, tidak meluruskan dan merapatkan saf. Maka masing-masing hati kita tidak terikat saudaranya yang lain, cuek dengan saudara-saudaranya yang lain. Apabila safnya yang rapat, yang rapi, maka malaikat pun akan ikut di dalamnya, mendoakan kita supaya hati-hati kita dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala aidan
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وعلينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب أجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون